Shalom, selamat pagi saudara-saudari dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam ibadah pagi kita pada pagi hari ini. Apa kabar semua? Jadi harapan dan doa kita adalah supaya semua kita dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, ya, karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita. Jadi saudara-saudari, pada pagi hari ini sebelum kita memulai, bahkan untuk memulai dan sebelum kita melanjutkan ibadah kita selanjutnya, mari kita datang menghadap Tuhan bersama-sama di dalam doa kita. Tuhan Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan pada saat ini. Jadi kami menaikkan syukur, pujian dan terima kasih kami kepadamu karena kebaikan Tuhan untuk kami bersama-sama, baik dalam kehidupan kami pada hari-hari yang telah lalu dan sampai saat ini sekalipun kami tetap merasakan dan mengalami kebaikan Tuhan itu dalam hidup kami. Oleh itu Bapa, kami ingin selalu mengucap syukur. Kami ingin selalu mengatakan terima kasih, yang walaupun kami sadar bahwa itu adalah perkataan yang ada pada kami, dan kami percaya itu tidak cukup untuk mengungkapkan bagaimana perasaan yang sebenarnya dalam hati kami, bagaimana kami sangat berterima kasih karena kebaikan-Mu. Jadi Tuhan, itu keterbatasan bahasa manusia kami. Begitu juga Bapa pada pagi hari ini. Jadi sebelum kami bersama-sama melanjutkan renungan kami pada pagi hari ini, baik melalui pujian penyembahan kami, baik lewat firman Tuhan yang kami akan belajar bersama. Jadi kiranya Tuhan, Engkau yang mendahului semuanya dan Engkau memimpin kami, sehingga ibadah kami dapat merasakan Tuhan bekerja melalui semuanya. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari, saya percaya bahwa kita sudah mempersiapkan diri kita, dan mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan sekali lagi, mempersembahkan pujian dan penyembahan kita kepadanya bersama-sama. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku.
Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudari, pada pagi hari ini saya ingin berkongsi tentang satu perkara yang merupakan musuh pertumbuhan rohani kita. Ya, kalau dikatakan musuh itu berarti itulah penghambat. Jadi itulah yang merupakan penyumbang masalah. Jadi itulah yang menghalang-halangi kita. Jadi itu yang selalu membuat hal di dalam pertumbuhan rohani kita sehingga kita tidak dapat bertumbuh. Nah, jadi saudara-saudari, pada pagi hari ini, jadi mari kita mengenal bersama perkara ini yang merupakan musuh pertumbuhan rohani kita. Jadi yang sudah bersedia dengan Alkitabnya, mari kita membuka bersama dalam Kitab Amsal pasal yang ke-21, kita membaca ayat yang keempat. Ya, begini bunyinya: mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Nah, sekali lagi saya membacakan: mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Nah, jadi saudara-saudari, inilah yang saya maksudkan sebagai musuh dalam pertumbuhan rohani kita, yang menyebabkan rohani kita tidak pandai bertumbuh dan begitu saja ya, rohani yang tidak pernah menjadi dewasa, rohani yang tidak pernah menjadi matang. Ya, rupa-rupanya musuh inilah yang terus-menerus menyerang kita. Jadi melalui pembacaan ini kita dapat mengenal pasti bahwa kesombongan merupakan musuh bagi pertumbuhan rohani kita. Nah, dengan hadirnya kesombongan ini memang adalah satu kesulitan untuk kita dapat bertumbuh di dalam rohani kita. Nah, jadi apa sebenarnya sih yang dikatakan sebagai kesombongan? Ya, jadi banyak perkara yang lain-lain lagi yang boleh mendefinisikan kesombongan, tetapi yang paling dominan di dalam inti kesombongan itu, yang merupakan isi daripada kesombongan itu adalah sikap angkuh, ya, sikap angkuh dan tinggi hati. Jadi itu yang berlaku sebenarnya merupakan bahan utama di dalam sikap sombong ini. Nah, jadi saudara, kalau kita melihat keangkuhan dan tinggi hati, jadi ini merupakan seolah-olah sebagai benteng kepada apa-apapun nasihat yang baik, sesuatu yang benar, yang sebenarnya bermanfaat untuk kita. Tetapi karena keangkuhan, karena tinggi hati, jadi itu yang dikatakan kesombongan. Jadi itu akan mengakibatkan kita tidak mau menerima nasihat, jadi kita tidak mau menerima kebenaran, dan ini dengan kata lain menyulitkan kita untuk bertobat, menyukarkan kita untuk berubah. Nah, inilah kerja kesombongan. Jadi kalau dia sudah menciptakan kesulitan untuk berubah, ya sudah tentu pertumbuhan rohani juga tidak akan berlaku. Nah, kenapa? Karena memang dia menghalangi kita untuk berubah. Nah, jadi saudara-saudari, setelah kita mengerti kesombongan itu sebenarnya, ya sudah tentu kesombongan itu adalah dosa sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca. Ya, dosa pada dasarnya merupakan pelanggaran ya terhadap kebenaran-kebenaran Tuhan. Nah, jadi di mata Tuhan dosa itu adalah sesuatu yang merupakan kekejian bagi Tuhan. Nah, jadi sudah tentu kalau hal itu menentang Tuhan, bermakna tidak ada kebenaran di dalam kesombongan itu, di dalam keangkuhan, di dalam tinggi hati, dan banyak lagi yang di sana. Jadi saudara-saudari,
tidak ada ruang untuk rohani kita boleh bertumbuh dengan keangkuhan dan tinggi hati ini. Nah, jadi saudara-saudari, ini sangat berbahaya sekali ya. Jadi karena kita tinggi hati, kita boleh memandang rendah orang lain. Ya itu, kadang-kadang di dalam kekristenan kita, tanpa sadar kadang-kadang kita bercakap dengan sombong, kita bertindak dengan sombong. Ya, sehingga ada kita mungkin pernah mengatakan kepada orang lain, wah kamu ini Kristen yang baru-baru ya, saya ini sudah berapa lama menjadi orang Kristen, kamu itu anak mentah saja. Ya, jadi semua itu saudara, itu merupakan sikap sombong, itu keangkuhan. Nah, jadi saudara, apabila ini masih tinggal di dalam kita, saudara, sampai kapanpun, sampai bila pun, kita tidak akan pernah bertumbuh di dalam kerohanian kita. Jadi oleh itu saudara-saudari, saya mengajak kita semua, apakah engkau orang yang baru percaya kepada Tuhan, apakah engkau adalah orang yang sudah lama menjadi Kristen. Saudara-saudari, selidiki di dalam hati dan pikiranmu, jangan-jangan ada benih kesombongan ini. Apabila kita sulit menerima kebenaran, apabila kita sulit untuk menerima pengajaran, apabila kita mulai memandang rendah orang lain, dan kita mulai menganggap diri kita bijak, menganggap diri kita sudah dewasa, menganggap diri kita itu sudah lebih lama daripada orang lain sebagai orang Kristen yang sehingga kita tidak dapat mengakui kebenaran yang mungkin diajarkan oleh orang yang lebih baru daripada kita. Saudara, kesombongan sedang bertapak di dalam hati kita. Jadi makanya saudara, awas dengan sikap sombong ini. Dia menghalang rohani saya dan saudara untuk bertumbuh, dan kita tidak akan pernah mengalami kebangunan rohani kalau kesombongan ini ada. Jadi firman Tuhan mengatakan kesombongan itu adalah pintu kehancuran, ya. Jadi ini adalah awal daripada kehancuran. Jadi saudara-saudari, awasilah sikap sombong. Jadi kalau kita sudah diserang oleh kesombongan, kalau dia sudah menguasai kita, saudara, sangat sulit kita untuk bertobat, apalagi untuk bertumbuh. Nah, jadi saudara-saudari, waktumu masih ada. Saat engkau mendengarkan kebenaran ini, itu berarti Allah sedang berbicara kepadamu. Dia sangat mengasihimu, dia ingin engkau keluar daripada cengkaman kesombongan itu. Jadi makanya saudara, kalau engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, saat ini dan hari ini juga, tinggalkan kesombongan, bertobatlah, rendah hati itu lupakan, jadilah tinggi hati itu tinggalkan, dan rendah hati itu kau ambil, kau bawa, kau pakai di dalam kehidupan. Nah, jadi saudara-saudari, ini kebenaran firman Tuhan untuk saya dan saudara, bukan untuk seorang, tetapi untuk semua kita. Nah, jadi saudara-saudari, awasi, kesombongan merupakan musuh pertumbuhan rohani kita. Nah, jadi saudara-saudari, marilah kita bersama-sama selalu melihat di dalam diri kita, mengawasi dalam kehidupan dan hati kita, supaya jangan kesombongan itu mencuri masuk di dalam hati kita. Nah, saudara-saudari, perkongsian saya untuk pagi hari ini sampai di sini dulu. Dan sebelum kita berpisah, jadi sekali lagi saya ingin membawa kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini, karena Tuhan sudah mengoreksi satu bagian yang merupakan masalah, penyumbang kepada masalah pertumbuhan rohani kami, yang menghalangi pertumbuhan kami, yang
sangat membenci pertumbuhan kami, yaitu sikap sombong yang ada di dalam diri kami. Bapa, ampuni kami, andai selama ini kami tanpa sadar bahwa kami sedang bersikap sombong. Kami mulai merasa angkuh, kami mulai merasa tinggi hati dan tidak sanggup dan tidak mau diajarkan oleh kebenaran. Dan mungkin kami mulai memandang orang lain itu rendah daripada kami. Tuhan, ampuni kami Bapa. Kesombongan sedang mengintai di dalam hati kami. Ampuni kami. Dan hari ini Tuhan, biarlah kebenaran firman ini dan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau menolong setiap pribadi kami yang mungkin punya masalah pertumbuhan rohani oleh karena sikap angkuh dan tinggi hati yang dikarenakan kesombongan ini. Kami tidak dapat melangkah dekat dan melangkah maju untuk bertumbuh terus dalam iman kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya dilumpuhkan sikap ini dari kami, dihilangkan dari hati kami, dilenyapkan dari sikap hidup kami. Dan biar mulai hari ini Tuhan, kami mempunyai kerinduan yang baru untuk mencari Tuhan, mengikut Tuhan, dan terus mendalami kebenaran-kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan, kami juga berdoa sekali lagi khususnya pada hari ini dalam perjalanan hidup kami. Beri hati kami untuk selalu siap dan ingin dipimpin oleh Tuhan, supaya kami jangan sampai berdosa terhadap Tuhan. Dan memberkati kami bersama hari ini. Tuhan menyembuhkan orang-orang yang sakit pada hari ini. Tuhan memberi penyelesaian kepada yang ada pergumulan pada hari ini. Tuhan membebaskan saudara-saudari kami yang mungkin terasa terkurung pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kami akan merasakan campur tangan Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudara-saudari, pertemuan kita untuk pagi hari ini sampai di sini. Ya, jangan lupa ya, share kita punya video ini kepada teman-teman, rakan-rakan yang lain, dan jangan lupa subscribe. Tuhan Yesus memberkati.